Oke, selamat pagi Pak Bambang. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil aplikasi yang kami buat. Berikut nama-nama kelompok kami. Next. Aplikasi yang kami buat adalah e-planning. Next. Baik, deskripsinya, e-planning merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat mengorganisasi pekerjaan tim. Aplikasi ini juga membantu dan mengoptimalisasi penugasan individual seseorang dalam tim yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis tanpa adanya kendala dalam komunikasi maupun pengelolaan. Nah, jadi pada aplikasi kami ini memudahkan setiap perusahaan untuk menggapai tujuan bisnis. Jadi yang biasanya di setiap perusahaan mengerjakan sesuatu dalam tim atau individual terkendala oleh komunikasi dan produksi, aplikasi kami dapat memecahkannya. Next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dibuatnya e-planning ini yaitu untuk membantu user dalam memastikan bahwa bisnis Anda memiliki orang-orang yang tepat dalam tim, yaitu mereka yang memiliki skill untuk berkompetisi, berinovasi, serta mampu mengembangkan perusahaan Anda. Selain itu juga membantu tim HR untuk melacak kemajuan pekerjaan, menskalakan proses, menghubungkan seluruh organisasi, sehingga setiap orang memiliki kejelasan untuk tetap selaras dan mencapai tujuan seluruh perusahaan. Next. Ada fitur, yang pertama fitur login. Pada fitur ini terdapat user, apabila user sudah memiliki akun, user dapat langsung login menggunakan email dan password. Selanjutnya ada fitur register, user harus membuat akun terlebih dahulu sebelum masuk atau menggunakan aplikasi. Yang ketiga ada fitur home atau halaman inti atau beranda. Lalu selanjutnya ada fitur my task. Fitur ini berfungsi atau bertujuan untuk menambahkan dan menampilkan tugas yang harus dikerjakan oleh user. Selanjutnya ada fitur inbox. Pada fitur ini, user dapat mengirim pesan kepada user lainnya maupun pada tim satu project. Lalu ada goals. Pada fitur ini terdapat tujuan dari project yang akan dikerjakan. Lalu ada fitur teams yang berisikan orang-orang yang terlibat dalam project. Lalu ada fitur discussion. Pada fitur ini, user dapat berdiskusi secara live dengan user lain atau teams-nya untuk mengerjakan project. Lalu ada fitur help, pusat bantuan, dan Q&A. Next. Selanjutnya, untuk tampilan dari UI dan UX-nya, pertama terdapat pilihan login. Untuk user yang sudah memiliki akun, user dapat langsung masuk menggunakan email dan password. Lalu untuk sign up, apabila user belum memiliki akun, user dapat mengisikan atau menginputkan username, email, password untuk membuat akun terlebih dahulu. Next. Home ini merupakan halaman utama pengguna setelah login. Pada halaman ini, kita bisa melihat tugas yang akan datang atau tugas yang segera berakhir dan recent project. Dan di sini juga terdapat pilihan yang akan menampilkan project mana yang sering atau dijadikan favorit. Lalu di pojok kanan atas terdapat profil user, dan sebelahnya ada icon tambah untuk menambahkan task atau project. Lalu ada search. Next. Selanjutnya, My Task. Pada fitur ini, user bisa melihat dan mengetahui task atau tugas-tugasnya. Di sini terdapat task name, due date, dan dari project mana task tersebut. Di sini kita juga bisa lihat berdasarkan yang terakhir ditugaskan, due today yang dilakukan hari ini, due next week, dan due later. Next. Lalu fitur Add Team. Fitur ini digunakan untuk menambahkan tim. Untuk membuat tim, kita dapat memasukkan nama tim, deskripsi, dan mengundang membernya. Lalu create team. Next. Selanjutnya terdapat fitur goals. Fitur goals ini berfungsi untuk membuat tujuan-tujuan tertentu dengan target yang dapat diinginkan oleh user atau owner. Seperti di sini, terdapat goals untuk membuat aplikasi HRP, yang tentunya menargetkan proyek untuk membuat HRP. Terdapat due date, progress, dan owner dari goals tersebut. Next. Selanjutnya ada fitur inbox. Fitur ini digunakan untuk bertukar pesan dan menerima update yang memungkinkan pengguna untuk saling berbagi ringkasan informasi mengenai proyek atau hal apapun. Next. Selanjutnya ada fitur overview project. Fitur ini membantu penyusunan, perencanaan, dan pemantauan jadwal suatu proyek. Terdapat description,
mengenai proyek tersebut, role-role yang ada atau berperan pada proyek tersebut, dan milestone. Next. Selanjutnya, di sini ada fitur message. Fitur message ini digunakan secara personal sebagai user to user. Jadi apabila kita akan mau berkirim pesan ke satu tim atau ke satu user, bisa menggunakan fitur ini dengan cara kepada siapa dan isikan subjeknya. Apabila kita mau mereply, kita bisa mereply-nya di UI bawah ini. Terus kemudian ada fitur timeline project. Pada bagian timeline ini, kita dapat melihat tampilan dari kalender atas deadline project kita. Dan di sini kita juga dapat membuat teks dan juga memasang deadline yang akan dikerjakan oleh tim dan juga mana pekerjaan mana saja yang sedang atau sudah dikerjakan atau belum dikerjakan oleh tim kita sendiri. Sehingga dengan adanya fitur seperti ini, seharusnya anggota tim dapat mengerjakan bagiannya secara tepat waktu. Terus kemudian ada fitur dashboard. Fitur dashboard ini menampilkan sebuah grafik yang dimana menampilkan jenis-jenis teks. Di sini kita ada 4 teks, yaitu complete text, incomplete text, dan overdue text, serta total text. Apabila kita mengeklik dari box salah satu ini, misalnya kita mengeklik incomplete text, maka akan ditampilkan dari teks-teks yang belum kita kerjakan. Lalu pada fitur discussion, nah di fitur discussion ini kita bisa berdiskusi dengan tim secara langsung. Jadi bisa langsung secara tim, bisa ngomong secara langsung di sini. Dan di fitur ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur share screen, lalu juga ada fitur start video, dan juga fitur mute. Oke, next. Lalu ada fitur help. Di sini user bisa menanyakan kepada kami apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai fitur pada aplikasi kami. Dan juga di fitur ini terdapat sebuah panduan aplikasi untuk para user pemula. Jadi di sini kita bisa di fitur help ini kalian bisa menanyakan apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai aplikasi kami. Oke, next. Lalu inilah rancangan database manajemen dari aplikasi kami. Yang pertama ada task yang berisi ID task, nama, description, due date, essay, dan juga status. Lalu ada user yang berisi ID, lalu username, password, email, date of birth, address, dan juga row. Lalu goals. Dalam goals terdapat ID goals, due date, name, dan juga description. Lalu ada tabel tim. Dalam tabel tim ada ID project, user ID, dan juga ID goals. Lalu di tabel project dapat ID project, nama, start date, end date, dan juga description. Lalu pada tabel message terdapat ID message, subject, text, date, dan juga user ID. Lalu pada tabel live discussion terdapat ID live discussion, name, user ID, dan juga ID recording. Lalu yang terakhir adalah tabel recording. Tabel recording terdapat ID recording, name, durasi, dan juga date. Recording ini nantinya akan terintegrasi dengan Google Drive. Jadi kalian bisa simpan, nantinya langsung menyimpan di Google Drive dan juga kalian bisa download recordingnya melalui Google Drive. Next. Nah, kesimpulan dari pembuatan aplikasi kami adalah nantinya dengan adanya aplikasi e-planning kami berharap sebuah perusahaan dapat terbantu secara tepatnya dalam memanage proses pembuatan rencana dan pengelolaan sebuah proyek secara tim, sehingga karyawan pun dapat mengorganisir pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Fitur-fitur yang telah disediakan pada aplikasi e-planning kami akan membantu tim memiliki platform manajemen kerja di mana setiap karyawan dapat merencanakan, mengelola, dan mengotomatiskan pekerjaan mereka di dalam aplikasi tersebut. Nantinya ada fitur-fitur seperti My Task yang berisi rencana perusahaan yang kalian buat. Dan juga ada fitur goals yang mana di dalam fitur ini kita bisa membuat sebuah tujuan yang akan kita lakukan ke depannya. Fitur-fitur ini tentunya sangat penting untuk dimiliki oleh seorang HR planning. Oke, sekian dari aplikasi kami, dari presentasi aplikasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.